Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Ontologi ilmu politik. Negara. Kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, distribusi dan alokasi. Apa saja sih yang menjadi sumber-sumber dari kekuasaan? Pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan. Ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Aspek ekonomi membentuk klasifikasi sosial, di mana orang atau kelompok di tingkat kekayaan tertinggi memiliki kekuasaan atas kelompok lain. Jabatan. Seseorang dengan jabatan top manager dianggap berkuasa. Fakta politik menunjukkan bagaimana seseorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujudkan moralitas terpuji, baik bagi penguasa maupun yang dikuasai, serta mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, sehingga penguasa akan memerintah untuk kepentingan kesejahteraan umum. Modal sosial dan politik. Modal sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting bagi penguasa dan juga pemimpin politik. 5 bentuk kekuasaan menurut French dan Raven. Yang pertama ada coercive power. Bentuk kekuasaan ini adalah bersumber dari tindakan pemaksaan. Tujuan utama pemaksaan adalah kepatuhan dan kekuasaan dengan mengandalkan ancaman dalam gaya manajemennya. Yang kedua ada reward power. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada gagasan bahwa sebagai masyarakat, kita lebih cenderung melakukan sesuatu dengan baik ketika kita mendapatkan balasan yang kita sukai. Yang ketiga ada legitimate power. Bentuk kekuasaan ini adalah membuat anggota merasa bertanggung jawab dan menghormati posisi tertentu. Yang keempat ada reverent power. Bentuk kekuasaan ini adalah tentang manajemen yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan rasa penerimaan kepada seseorang. Yang terakhir ada expert power. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Para pemimpin ini seringkali sangat cerdas dan percaya pada kekuatan keahlian untuk memenuhi peran dan tanggung jawab organisasinya. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif, kekuasaan yang berperan untuk membuat undang-undang. Cabang kekuasaan legislatif ini mewakili kedaulatan rakyat dan untuk menetapkan suatu peraturan berwenang di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang berperan untuk mengadili segala pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian macam kekuasaan negara ini bertujuan untuk mencegah pemerintahan yang absolut atau otoriter, sehingga memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk saling bekerja sama. Cara mempertahankan kekuasaan. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan selalu identik dengan politik, sehingga banyak sekali pelaku politik yang ingin sekali untuk mempertahankan kekuasaannya. Pelaku politik yang dimaksud seperti pejabat negara, pemimpin daerah, hingga anggota dewan. Ada beberapa cara mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik. Pertama, membangun politik dinastik. Kedua, personal power. Pertama, membangun politik dinastik. Suatu kekuasaan dapat dipertahankan dengan cara membangun dinastik politik. Dinastik politik dapat diartikan sebagai politik keluarga yang dimana hampir semua anggota memiliki jabatan di suatu daerah. Dengan adanya dinastik politik, maka setiap kebijakan yang disebut oleh pejabat daerah lebih mudah untuk diwujudkan, sehingga kekuasaan tetap terjaga. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika adanya dinastik politik, setiap kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan beberapa anggota keluarga tertentu saja. Kedua, personal power.
Sifat personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Apabila pemegang kuasa tidak bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat, maka bisa memunculkan kesalahpahaman antara anggota masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sifat personal power, pemilik kuasa harus pandai menjaga komunikasi dengan baik pada seluruh anggotanya.